satu. Ya, cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anit tafarruqi wal asabiyyah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a risalata. Amma ba'du. Salam tahiyat tanda hormat kepada Dewan Hakim Syarhil Quran yang arif lagi bijaksana, kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, serta teman-teman yang kami banggakan. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Hadirin yang berbahagia, mengingat betapa pentingnya para pemuda dan para remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka izinkanlah kami pada kesempatan yang mulia ini membawakan pensyarahan Al-Quran dengan judul Kiprah Pemuda dalam Pembangunan Nasional, sebagaimana landasannya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucap perkataan yang benar. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta para hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Imam Hafiz Imanuddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang memudaratkan bagi dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepadanya untuk merevisi wasiat tersebut menjadi wasiat ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Hadirin yang berbahagia, jika kita kaji lagi lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, al-wawu wal atifah wal lamu lamul amri yakhsha fi'lul mudhari majzumun bil lam. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah fisik, lemah mental maupun lemah intelektual, karena hal tersebut bisa menyebabkan kemunduran bagi suatu negara. Apabila para pemuda dan para remaja memiliki kelemahan dalam hal tersebut, maka bisa dipastikan hadirin, mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media, sehingga memudahkan mereka dalam proses filtrasi budaya, sehingga mereka terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Menurut ayat di atas, terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua merasa takut jika meninggalkan generasi penerus yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Apabila 5 kelemahan ini melekat pada generasi penerus bangsa, maka bisa dipastikan hadirin, mereka bukan lagi sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini, sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional, sampai detik-detik proklamasi dikumandangkan, banyak berbagai organisasi kepemudaan seperti Pelajar Stopia, Trikoro Dormo, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old men. Istilah Bung Karno menjadi Stockkeeper, bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut telah mengajarkan kepada kita semua selaku para remaja dan para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Maka
marilah kita renungkan sejenak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta para hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa para pemuda dan para remaja merupakan penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Maka seyogyanya para pemuda dan para remaja harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama, supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah fisik, lemah mental maupun lemah intelektual. Cukup sekian syarahan kami. Terima kasih. Sampai